Yo, selamat datang teman-teman di podcast Papa Juju. Gue mau ngasih info ke kalian semua. Kalau kita mau sharing tentang kejadian-kejadian yang menarik buat kalian simak. Jadi stay tune di pembahasan kita. FYI, kita bakal upload di channel YouTube Papa Juju setiap minggunya. Silakan simak podcast kita, oke? Let's go. Oke. Cepat sekali pembukaannya. Ulang kali ya? Gue Enggak, udah keren. Ya? Enggak, udah keren. Iya. Sebelumnya kenalan dulu ya, kenalan kali. Jadi Papa Juju nih sekarang ada 4 orang nih yang mau ngebahas nih. Ini topiknya lumayan keren nih. Jadi ada gua Dan, terus ada Babe. Say hello, Be. Ada Babe. Halo. Halo, Babe. Halo. Pada sehat kan? Sehat. Bapak-bapak banget Lanjut pertanyaannya ya. Orang tua makanya sekali dipanggil ya. Babe. Terus ada Diki. Mana Dik? Nah. Halo. Kenalan guys. Gue yang pakai kacamata bulat. Ya terus kalau gue pakai kacamata bulat next episode gimana Dik anjing? Gue kan nggak mungkin besok pakai kacamata dong. Terus ada Gam. Gam. Halo guys. Yoi. Halo sis. Jadi kan nih temanya malam ini nih kejadian-kejadian lucu, pengalaman-pengalaman menarik atau yang unik-unik lah pas lu pengalaman pada ngedeketin cewek nih. Gimana sih? Kan lu, tapi kalau gua nanya lu pada pertama kali suka sama cewek pada umur berapa? Waduh. Gue ya. Gue pertama kali suka cewek itu namanya Anggita. Gue nggak nanya namanya anjing. Iya, gue mau cerita. Namanya Anggita. Iya. Oke. Jadi dia itu kulitnya dark gimana gitu, manis. Oke. Ya, suka banget dulu, gak tau kenapa ya. Padahal normalnya selera orang Indonesia ya, lu tahu sendiri lah, Chinese putih-putih kan, ya kan. Tapi gue gak tau kenapa gue pas si TK gitu kayak apa TK lu? TK, sumpah. TK gue suka sama orang. Lu TK udah mimpi basah lu ya? TK agak lah. Belum dong. Udah nggak deketin itu Dik. Belum. Gimana? Gue suka sama dia, terus ceritanya ya effort gue nggak tahu kenapa gue tuh kayak pengen deket terus sama dia gitu kan. Sampai suatu-waktu gak tahu kenapa dia gak nyaman dan sama gue. Kayak gue tuh kayak didorong gitu loh dari ayunan gitu, terus gue jatuh gue jomplang gitu, kepala gue ke belakang, terus gue nangis. Aduh, coba psikopat banget anjing. Pertama kali jatuh cinta, pertama kali juga sakit hati aja. Langsung. Berarti lu TK ya? Ada yang lebih ekstrim lagi, Kalau gue sih bayi mungkin. Baru lahir gitu kan ya, nengok keranjang bayi sebelah. Kalau gue inget pas SD kalau gue. Ya, rata-rata sih kayak biasanya pada SD. Kalau gue SD, gue nggak terlalu ini sih kalau yang SD mah cinta monyet doang, nggak sampai ekstrim sampai harus dijorokin dari ayunan. Enggak, ini sebenarnya dulu sih gue rahasiain ya, cuman sekarang ya gue buka aja lah kan lagi kayak gini. Dulu tuh gue sempat suka sama Agustin sebenarnya pas TK ya. Pas TK gue suka Agustin, orangnya putih banget kan dia, wah kata gue kacau. Dulu pas SD, sekarang ya udah enggak, biasa aja. Kalau gimana, Be? Paling putih ya. Kalau gue pas SD juga sih dan sama kayak. SD. Itu gue nggak ngerti namanya pacaran nembak cewek gitu. Jadi gue cuma deketin sama dia, terus gue juga kayaknya tahu dia ngerespon, sama-sama suka, dan gue anggap itu adalah pacaran. Padahal itu belum. Jadi baru sama-sama suka doang. Oh, ya belum tahu ada istilah nembak gitu ya? Iya, belum tahu. Lu jangan ngacangin regam lu. Lu kapan, Gan? Gue kalau beneran suka sama perempuan itu SMP, lebih lama lagi SMP. SD itu tugas gue adalah mak comblang sebenarnya, yang
nulis surat aku suka sama kamu, terus gue ngasihin ke cowoknya, nulis gue ngasihin ke ceweknya, ini dari dia gitu. Kurir lu ya? Kurir gue dari SD, tapi gue nggak pernah suka sama cewek waktu SD. Nah, suka sama cewek itu pertama kali ya pas SMP. SMP suka namanya pun siapa? ada namanya Ursula Endah Woro adalah. Ursula. Dan Ursula. Nah, keren ya. Keren banget. Dan dia pertama kali gue jatuh cinta juga pertama kali gue sakit hati ya saat itu juga gitu. Gue tuh didorong sebenarnya sama nyokap gue. Entah kenapa ya, maksudnya mungkin nyokap gue ngerti kali ya, kalau misalnya pas SMP sih gue inget banget. Nyokap gue tuh ngomong, kamu itu kalau pacaran atau suka sama cewek, kalau bisa cari yang satu sekolah, terus kalau bisa lagi cari yang satu kelas. Gue nanya, kenapa emang? Nah iya, itu buat jadi semangat belajar kayak gitu. Terus kalau misalkan kamu kata-kata nyokap. Iya, terus kalau misalkan kamu bego tuh di kelas atau di sekolah tuh jadi kamu malu sama cewek yang kamu suka. Nah dari situ sebenarnya gue jadi kayak, oh ya udahlah, no problem gitu. Orang nyokap gue juga ngedukung. Tapi yang lucunya tuh gue sebenarnya nggak pernah, maksudnya pernah nih satu masa di SMP, gue tuh nggak ngedeketin cewek ini. Jadi tapi gue malah gini ceritanya. Jadi kan lo tau Nenden kan, si Nenden kan mantannya Daniel kan waktu itu pas pertama kali naik-naikan kelas 2 tuh ada nih Gam, gue satu kelas lah sama si Daniel, gue duduk sebangku tuh waktu itu. Nah ada tuh cewek cakep memang namanya Nenden, dan waktu itu si Nenden posisinya entah pacaran entah deket, gue lupa deh. Dia deket sama ada namanya Fahrul Robi, udah tuh kan. Nah tuh gue tuh ngobrol-ngobrol tuh sama dia tuh. Maksudnya kayak bercanda-bercanda aja. Karena kan dia duduk di belakang bangku gue, si Nenden itu kan. Gue di belakang Daniel nih. Udah tuh ngobrol-ngobrol. Terus pas gue balik kan gue naik sepeda dulu kan. Sekolah naik sepeda. Turunan nih. Di depan stasiun Cakung. Gue dijegat anjing sama Robi. Gue ditabok kayak itu. Sampai jatuh dari sepeda. Kata gue, woi apaan lu anjing? Lu ngapain lu ini? Udah lu gak usah deket-deketin Nenden lagi. Hah? Kenapa emang gitu? Udah, Nenden tuh cewek gue, dia bilang gitu. Wah anjing, kata gue. Udah kan tuh gue diem aja kan. Gue pengen nangis tapi malu ya anjing. Tapi gue pengen ngelawan aja, gue kecil banget dulu. Dia gede banget Pak Robi kan. Itu. Gue pakai hoodie gue gituin. Gue ngebut tuh balik ke rumah. Sampai depan rumah gue banting sepeda gue lari masuk, gue nangis. Oh, makanya lu belajar silat dari situ ya. Betul. 3. Yo, bagus. Kan udah tuh. Dari silat. Nah, lu tahu lo yang anjingnya itu apa? Anjingnya nih, pas gue benjol sini kepala gue anjir. Jidat gue benjol kan, dipukul sama dia. Pas gue besok balik, nyokap gue dateng kan. Terus nyokap gue udah ngomongin sama guru, terus akhirnya damai kan. Udah tuh damai. Yang anjingnya teman sebangku gue yang jadian langsung beberapa hari setelah kejadian itu anjing. Si Daniel sama si Nenden. Aduh gue anjing, nih pala gue benjut anjing gara-gara lu. Gak ributin cewek, malah temannya yang dapet. Tapi padahal gue secara ini gue nggak ngedeketin dia, maksudnya gue nggak kagak punya intention buat pacaran sama dia. Cuma ini karena duduk di belakang aja kan, gimana sih duduk di belakang kan, cewek di belakang kan biasanya ya dibercandain gitu ya. Oh gue pertama ya itu pas SD begitu ngedeketin dia kan, yang waktu pertama gue nggak tahu tuh nembak kayaknya. Terus pas naik ke kelas 5, tadinya kelas 4 tuh gue sama-sama suka gitu. Kelas 5 gue deketin yang namanya Ami. Dan itu lu Ami. Udah beda cewek lagi tapi. Fuckboy juga dari SD lu ya. Fuckboy ya. Cepet banget move on-nya, gila. Aku gak bakal ninggalin kamu kok. Jadi gue masih suka nih sama yang gue deketin. Namanya Sasa dan Saika. Oh, Saika. Namanya Saika. Oh, mantan gue juga itu anjing. Terus gue tiba-tiba Ami tuh duduk di belakang gue. Ya udah, gue sering ngobrol, sering apa sih? Kalau dulu zaman SD kan masih surat-suratan tuh. Iya.
Iya. Itu surat-suratan the best Akhirnya banget. teman gue yang sebelah gue, sebangku sama gue, namanya siapa ya? Namanya Dana, bilang, udah Be, langsung aja tembak. Ya udah, kan gue bilang ke Dana, nembak kapan sih? Habis itu iya, sama Dana langsung dibikinin surat. Nih Be, dibikinin surat sama dia. Nih, habis itu lu kasihin dah ke Ami. Dibalas kan sama Ami, mau. Ya udah, itu pertama kali padaan kelas 5. Wah, Ami Jadi gila, first love-nya Ami. Jadi first date lu itu sebenarnya bukan buah hasil effort lu sendiri ya. Bukan gua. Cuma didesak-desak sama teman gua, udah langsung tembak ya gitu. Ditulisin lagi suratnya anjing, sumpah. Iya. Dijokiin ya. Ada keren juga dia gitu ya. Ayo joki nembak via WhatsApp ya ini. Dulu gue dulu gue lucu sih. Dulu tuh gue jadi ada cewek namanya Yuli. Dia tuh gendut kan. Emang putih sih body anaknya, shaming lu. Pipinya tembem. Maksudnya toxic. Dulu tuh SD gendut tuh parah, Cok. Buliannya parah. Iya benar sih. Nah, terus kan si Yuli ini nggak tahu kenapa kayak tuh sama Diki gitu. Terus gue kan satu sisi gue ada kayak anjing, gue nggak udah mati gue nggak tertarik anjir sama lo gitu kan. Tapi si Yuli nganggapnya gue suka sama dia, jadi kayak tiap turun nih kan, turun tangga nih 01 kan, bareng gue mulu sebelahan gue, padahal gue ini orang ngapain sih gitu dalam hati gue, cuman gue ya udah mau nggak mau kan. Anjir. Nah sampai satu sisi gue bikin nangis dia karena gue nggak tahu, dulu gue kayak nakal sih, gue bukan nakal sih, kayak iseng lah sama cewek gitu. Ya udah akhirnya gue apain gitu, terus dia nangis. Dari situ udah dia nggak pernah deketin gue lagi. Gue tuh dulu terkenal nangisin cewek ya pas SD karena iseng. Anjay, fuckboy. Gila. Lu pakai semar mesem lu anjing. Lo tau Wanda gak sih, Beh? Tahu. Dulu tuh Wanda pernah gue selepet gara-gara dia soal. Selepet anjing. Kan dulu kita masih pakai SD masih pakai dasi kan. Iya, pakai dasi. Warna merah kan. Dasi karet. Pulang sekolah gue lepas, depan muka gue udah gue selepet. Gak tau kena kayaknya gak kena deh. Tapi dia nangis kayak sakit hati duluan. Lu ngapain lu gitu. Terus gue turun ke mamanya. Mamanya kan ngomongannya mamanya Daniel kan. Turun ke bawah langsung ke atas. Siapa yang nangisin anak saya? Kamu nakal banget sih, gitu. Nanti saya laporin ke mama kamu, ke guru kamu. Di situ gue panik, gue nangis juga. Takut emak gue tahu. Terkenal nangisin orang anjing. Ya, tapi itu kelas, kalau nggak salah kelas 4, kelas 5, kelas 3 lah. Apa kelas 6 gue mulai deket sama Wanda. Maksudnya udah mulai kenal lah. Akrab lagi, mulai akrab. Iya, akrab lagi. Soalnya kan udah mulai, setahu gue tuh yang paling paling tua gitu tumbuhnya cepet si Wanda, soalnya udah boketek anjir. Dulu tuh boketek udah apaan anjing. Oke, jadi tanda pubertas. Fakta pertama dari Diki, boketek berarti udah puber. Wanda bobat, keteknya sumpah. Kata gue orang udah puber kali ya gitu. Anjir, boketek. Bener-bener body shaming ya Diki ya, luar biasa. Iya, udah ngatain gendut. Terus tadi apa? Biasanya kan Chinese gitu, sumpah. Sekarang boketek. Udah. Sebenarnya selera dia tuh Chinese gitu tuh. Gue mau orangnya gitu. Jadi apa yang gue keluh kesah ya gue omongin gitu. So bijak banget anjing lu kayak Panji. Gue ngebotak lo penganjing kayak Panji. Lu gimana Gam? Iya pas SMP gue pertama kali suka kan. Gue pemalu kan orangnya kan buat deketin cewek gitu, karena secara fisik ya gue kecil, hitam gitu kan. Terus dulu SMP tuh sekolah gue wajib botak gitu. Dan dia lu SD di mana? SMP di mana? Di Hosen lu. 139 anjir, sekolah Jakarta Timur tuh. Wah, kacau banget deh sekolah itu tuh gua. Harus botak lu. Lu mau ngelawan susuran lu. Wajib botak cuy, gila. Hosen banget, Hosen.
wajib botak. Wih, kacau banget gue, jadi hancur banget deh. Terus gue ketemulah, ceritanya lagi jalan gitu kan, kelas gue tuh dulu kelas 7, 8. Nah, dia di 7, 6. Jadi kelas gue ngelewatin dua kelas gitu, kelas 7 baru 7, 6. Jadi gue kalau ke WC selalu lewat kelas dia kan. Nah, gue pas lagi jalan ke WC, dia juga keluar tuh sama temennya mau ke WC. Gue lihat dia tuh ya kan, wah siapa nih cantik banget gitu kan. Jadi gue tipikal yang suka, gue jarang banget suka sama cewek, tapi sekalinya suka tuh sekali lihat langsung suka gitu, langsung sukanya tuh yang banget gitu. Wah ini nih gitu kan. Nah, gue ya udah pas gue lihat, wah ini gue suka banget nih sama dia nih kan, udah putih. Ternyata dia itu orang Manado Jawa gitu, putih, rambutnya agak pirang gitu kan. Terus yang gue bikin suka banget sama dia tuh dulu, dia kan bondol ya, terus rambutnya dikuncir gitu, terus sampingnya tuh ponian gitu, wah cantik banget deh dulu. Iya, tipikal anak SMP gitu lah. Iya, ya kan. Kunciran. Terus wah gue suka nih, cuman gue gue nggak cerita ke siapapun gitu, ke teman-teman gue sekelas enggak, ke teman sebangku gue enggak. Jadi gue bener-bener mendem itulah gitu, gue nggak tahu gimana caranya ngedeketin gitu kan, gue diem aja tuh. Sampai ceritanya semester 2 nih, kelas 7 tuh, gue cuma mendem doang aja kan, gue masih suka yang curi-curi pandang doang. Semester 2 temen gue bilang, Gam, gue lagi deket nih sama cewek, kata dia. Ah, deket sama cewek siapa gitu? Ada anak 76. Wah, gue langsung deg-deg gitu kan. Wah, anjir, siapa nih gitu kan? Wah, siapa orangnya kayak gimana? Ada putih kecil gitu. Oh, siapa namanya? Nantilah, lu gue kasih tahu, kata dia gitu. Gue tunjukin dulu orangnya gitu kan. Pas di kantin gue biasa tuh jajan somai ya kan. Lagi makan somai, terus datanglah si Woro ini gitu kan. Temen gue ini langsung nyolek gue, set, itu dia Gam orangnya. Anjir. Katanya kawan, bukan kawan, tapi bukan teman setia. CS gue juga itu orang udah CS gue banget, sampai dia tuh pernah kita lagi ke Bandung, terus ceritanya lagi zaman distro gitu kan, dia beli skater tuh dulu, beli boxer, gue sampai dibeliin sama dia, Gam lu pakai duit gue aja nih buat beli boxer gitu, karena gue gak ada duit kan, dibeliin sama dia boxer gue jadi kayak anjir, gue juga suka sama dia gitu, tapi malah temen gue yang ngedeketin gitu kan, malah yang suka gitu. Terus oh serius lu? Iya gitu. Oh siapa namanya? Gue pura-pura nggak tahu aja, padahal gue udah tahu namanya kan. Siapa namanya Woro gitu. Oh namanya Woro, iya gitu. Nah terus sebulan kemudian dia bilang, kan gue mau nembak Woro nih, tapi gimana caranya ya, kata dia gitu. Curhatnya ke gue, anjir, gue udah wah sakit banget tuh hati gue kan, kayak anjing gitu, galau gue. Ya udah gampang, nanti gue comblangin, gue bilang gitu aja. Gue nggak pernah sekalipun, gue nggak pernah berani nyapa si Woro itu kan, karena gue juga ada perasaan kan, jadi gue nggak pernah nyapa. Dan sekalinya gue sapa itu pertama kali ya itu pas temen gue mau nembak itu, gue sapa dia, Woro ya gitu. Iya gitu, gue deg-degan banget tuh pas ngomong sama dia, Woro ya gitu, deg gitu kan. Terus iya siapa ya gitu, oh gue Agam gitu, gue gue temennya Fajar gitu kan. Fajar mau ngomong sama lu, boleh nggak minta waktunya, gue ngomong gitu kan sama dia. Oh iya, mau ngomong apa gitu, boleh tunggu di dekat kamar mandi nggak, jadi kalau mau nembak dulu di belakang tuh dekat kamar mandi gitu kan. Ya udah ada spotnya pokoknya di SMP lu. Udah ada spotnya biasa ya kan, tempat nembak. Ya udah, gue yang nganterin, gue yang mediasiin gitu kan, ini dia mau ngobrol gitu kan, terus akhirnya sampai jadian, anjir. Terus sampai akhirnya dia berantem ya kan, tuh, terus dia cerita ke gue juga, terus gue yang putus gitu kan, terus sampai akhirnya beneran putus gitu, terus gue kayak anjir, nih kesempatan gue gitu kan, cuman gue nggak mau dong, maksudnya kan gak enak ya, itu kan mantannya teman sebangku gua kan gitu. Iya. Iya kan, terus akhirnya ya udah pas gua naik kelas 8 ya udah putus mereka berdua, gua pindah kelas tuh, gua nggak sekelas lagi sama si Fajar ini. Ya udah setelah pindah kelas
kebetulan temen gue di kelas itu sahabatnya Woro. Nah, disitulah gue cerita ke temennya ini, gue sebenarnya suka sama Woro gini. Terus dia kayak, anjir gue lebih setuju dia sama lo Gam kebanding sama Fajar gitu-gitu. Terus, wah emang kenapa? Nggak apa-apa, pokoknya gue lebih setuju sama lo gitu. Oh iya pokoknya nanti lo harus nganterin Woro pulang gitu kan. Nah jadi karena rumahnya Woro itu deket sama sekolah, jadi kalau pulang dia jalan kaki. Nah gue naik angkot, kalau gue naik angkot kan. Terus gue bertiga tuh sama teman gue itu, cewek juga kan. Ya udah gue nganterin di situ, nganterin Woro pulang kan sekali. Pas keduanya temen gue bilang, wow gitu, Agam mau minta nomor lu tuh gitu kan. Terus gue kayak, iya wo, emang boleh gue nyimpen nomor lu? Lu kenapa enggak gitu? Ya udah nggak apa-apa nih, simpan aja gitu. Wah, gue seneng banget cuy, anjir gue bener-bener kayak, wah gila, cewek yang gue idam-idamkan selama bertahun-tahun, ya setahun sih ya, 2 semester, setahun setengah lah gitu. Gue udah, wah gila, gue udah bener-bener gak tahu lagi tuh bahagianya kayak gimana kan. Gue akhirnya dapet nomornya dia, terus gue SMS-an tuh. SMS-an, gue inget banget malam Natal, kan dia Kristen tuh. Malam Natal, terus dia cerita sama gue gitu kan, cerita kalau iya nih gitu, kayaknya enak deh kalau jalan malam-malamnya tuh bareng lo nih di malam Natal gitu-gitu. Terus emang lo seneng kalau jalan sama gue bilang gitu kan. Terus kata dia, iya seneng Gam gitu. Iya wo, terus gue telepon tuh, gue nggak mau pakai chat kan, gue telepon langsung. Terus banyak pulsa lo ya dulu ya. Ada pulsa gue ya kan, gue telepon wow gue bilang gitu, gue SSL bukan? Sebenarnya sayang sama lo, anjay. Cinta pertama gue tuh parah sih, dia parah tuh, udah cantik banget waktu itu dia kan. Terus akhirnya ya udah gue jadian sama dia gitu. Terus ya gue kayak, wah gila nih orang yang gue targetin terus ketembak beneran gitu loh. Setelah gue menahan rasa ya kan, sakit juga tiap ngelihat mereka berdua dulu jalan gitu. Akhirnya jadian sama gue. Jadian pun sebentar lah, cuman setahun. Sampai gue kelas 9 kita putus karena sering berantem lah. Gue emosional orangnya kan. Terus sering berantem, ya udah akhirnya putus gitu. Dan pas putus dia bilang, gue sebenarnya masih sayang sama lo tapi kita nggak bisa lanjut karena emang yang pertama beda agama, dan kedua ya kayaknya lo marah-marah mulu, gue nggak suka gitu. Terus ya udah akhirnya gue putus, terus lost contact. Gue nggak pernah jadian lagi semenjak itu. Semenjak kelas 9 itu gue sampai terkenal PHP gara-gara ya gitu, karena gue nggak deketin tapi ya udah cuman chattingan, cuman sekedar cari temen aja. Ghosting istilah sekarang ya. Ghosting gue sampai SMA kelas 1 lah, gue ghosting banyak cewek tuh, karena sampai di SMP gue terkenal kalau di chat Agam jangan GR, soalnya Agam pasti cuma cari temen chat doang kayak gitu ya, satu Babe fuckboy sejak dini. Agam sad boy sejak dini. Sad boy sejak dini. Dulu istilahnya bukan chat kali, SMS kan? SMS. Iyalah. Dulu SMS. Ya mungkin biar lebih relate ke zaman sekarang gitu. Iya. Ya gue SMS-an dulu, SMS-an sama teleponan. Tapi kalau misalkan gue tanya gini, lu pada sepakat gak sih misalkan dulu ya zaman-zaman kayak masih lebih muda lah, zaman sekolah ya. Kalau misalkan kita tuh ngedeketin cewek, tapi cewek itu disukai sama banyak orang. Tapi terus lu tuh jadi kayak ngerasa kayak, wah anjir adrenalin lu tuh buat deketin dia tuh lebih gimana gitu. Terus giliran lu udah dapet tuh lu kayak, wah anjir mampus tuh semua gue yang dapet. Wah. Supaya itu bener. Iya. Lo jadi merasa yang paling keren. Iyalah. Apa kalau gue rata-rata enggak, gue yang paling berasa kalau soal cerita itu tuh pas deketin bini gue kemarin. Yang pas kan bini gue kan junior gue kan. Ya lu gimana sih tahu pas kuliah. Gimana lu tahu kan mata-matanya senior kalau ada mahasiswa baru tuh kayak yang anjing nih cakep nih gitu kan.
Oi, masa? Nande. Ya gue juga gitu awalnya anjir. Ngeliat, wah anjir nih, cewek cakep nih kata gue. Nah posisinya gue ngeliat dia bareng sama senior gue yang lain, teman-teman gue yang lain. Jadi pada kayak, anjing cewek cakep nih, udah gitu. Ya gue nanya kayak, anjir, saingan gue banyak nih bangsat, udah gue gitu kan. Makanya gue pas pertama kali ketemu dia, gue langsung gerak cepet gue baru kali ini gue pokoknya deket sama cewek, terus gue kayak itu ini gue harus dapet nih gitu. Jadi gue kalau misalkan nggak dapet kayaknya bakal gimana gitu, soalnya gue ngerasa banyak banget anjir yang nggak deketin dia, makanya gue ngegaspol kan, saingannya banyak banget sumpah. Terus ya udah nih, pas gue pertama kali ketemu gue ajak ngobrol kan, pas mau balik gue minta ini dulu masih BBM yang di Android udah, tapi zamannya 2014 tuh. Gue inget banget tuh. Jadi WhatsApp udah ada kayak, tapi masih belum terlalu booming lah, masih BBM Android udah kan tuh. Nah terus entah kenapa kalau dia sih bingung ya, dia tuh bingung karena kenapa gue baru pertama kali gue kenalan, terus gue langsung nganterin dia pulang. Sebenarnya bukan nganterin pulang sih, nganterin dia ke tempat bis. Soalnya kan dia naik bis tuh masih pulang pergi Depok Cempaka Putih kan. Ya udah tuh. Nah, yang kampretnya nih, waktu itu kan hujan tuh. Cempaka Putih hujan, lu bayangin be. Cempaka Putih hujan, malam rintik-rintik gitu ya kan. Terus gue dengan gagahnya, ayo sini gue anterin sampai ke gudang garam, gue bilang gitu. Cita-citamu apa sih? Pilot. Kamu? Menikah sama kamu. Ya udah tuh. Pas turun, bini gue ya pasti masih pacar. Ceweknya ini ngomong gini, makasih ya. Gondrong-gondrong baik juga. Anjir, coba lu bayangin. Gondrong. Masih pas gondrongnya itu. Iya. Masih gondrong. Terus rambut ikal, kalau gondrong ke atas semua. Sumpah. Lu bayangin, lu suka sama cewek, tapi ceweknya tuh pas pertama kali ngomong, dia tuh ngomong kayak gitu. Gondrong baik juga. Ya baper lah gue anjing. Wah anjing, kata gue nih. Ini cewek mungkin ada ini. Padahal mah ternyata pas udah married dia ceritanya, apaan sih orang itu? Biasa aja gue bilang, padahal dia bilang gitu. Tapi kan menurut gue itu oke juga kan. Nah terus proses nembaknya tuh lucu. Jadi setelah gue ngerasa tuh GR. Iya gimana, lu tahu kan gue sendiri orangnya GR. Apalagi ditambah digituin. Berarti Ida tuh tipikal yang suka ngasih harapan ke laki-laki nih. Cuman laki-lakinya nanggepnya luar biasa, padahal dia cuma pasti gue biasa aja gitu ya kan. Gue cuma biasa aja gitu, tapi yang lainnya kayak anjing Ida aja gitu ya. Ya mungkin dia nganggapnya, oh gue harus sopan lah sama senior, gue maba gitu, gue udah senior nganterin gue balik gitu kan. Nah terus yang tapi itu nggak sopan aja ngomong kayak gitu, gondrong baik juga anjir. Ya mungkin kan dia menstigma orang-orang gondrong tuh lebih ke kriminal. Gue juga nggak tahu. Mungkin dia anjing gue mau dibawa diculik kemana nih anjing? Dianterin gitu kan. Nah, dia kan anak metal juga anjing, dia kan pastinya. Ya emang anak metal harus berkelakuan metal kan, nggak juga. Iya, enggak, maksud gue gondrong di mata dia berarti kan anak metal nih atau apa. Ya mungkin menurut dia gondrong di mata dia tuh yang kayak Sinister Gates banget, gondrongnya keren, sama yang gondrongnya blangsak kayak gue. Ya udah tuh, pas sudah gue ngerasa di hari ketiga gue tuh ngeliat makin banyak orang yang kayak gencar-gencaran modusin dia anjing di kampus. Dari mulai senior, dari mulai teman seangkatan, beda jurusan atau wah anjing nih, kalau misalkan kagak gue gercepin di ini nih, diambil orang nih gitu. Maksudnya ya gitulah istilah kasarnya kan. Ya udah di hari keempat nih, gue langsung memikirkan strategi. Gue besok ngajak dia keliling belakang Yarsi buat nyari makanan gitu kan. Dulu masih ada Sevel tuh, gue inget banget Sevel masih ada. Bukan pagi sore bukan ya? Bukan, pagi sore malu anjing. Udah di Sevel, terus udah gue beli Silver Queen. Gue beli Silver Queen,
Tapi sebelum berangkat ke Sevel, gue tuh udah bikin sticky notes. Terus gue tulis, will you be my gitu. Udah tuh di jalan kan. Terus dia lagi jalan ke parkiran, gue agak ke belakang sedikit. Gue tempelin tuh will you be my-nya di tulisan silvernya. Jadi kan kalau dibaca kan will you be my queen gitu kan. Yoi. Gue taruh di jaket gue kan. Terus ayo balik kampus. Anjay, udah keren banget gue. Naik motor. Terus udah di belakang udah mau nyampe kampus. Gue kasih coklat. Nih bilang gitu. Terus dia bilang, apaan nih? Udah itu buat lu dari gue gitu. Apaan nih tai kebo? Makin nanya lagi apaan nih? Enggak, mungkin dia nanyanya, ini apa nih? Ininya sticky notes-nya. Sticky note-nya. Sticky ya, notes-nya. sticky note, anjing kan dia tahu sticky note. Tulisannya bangsat, maksud gue. Oh, tulisannya. Itu tuh kan, terus kata dia, enggak maksudnya sticky notes-nya, dia bilang gitu. Terus gue bilang, iya gue suka sama lu. Terserah lu mau jawabnya kapan, gue bilang gitu. Yang penting gue udah ngungkapin, gue bilang gitu. Itu masih di motor Pak, jadi gue tuh bener-bener kayak mungkin dia nggak denger atau gimana. Gue apa nggak kedengeran gitu. Gue juga kagak tahu kan. Kayak yang gitu. udah lu celot gitu kan, terus udah tuh. Udah anjing gitu. Yang kampretnya, bini gue nggak langsung jawab, bilang oh ya udah deh gitu. Ya kan gue langsung kayak anjing gue digantung kan ya. Gue panik lah. Maksudnya kan gitu ya, setelah tadi backgroundnya banyak yang deketin, gue kira kayaknya dia udah ada yang deketin, udah nembak juga nih, makanya dia nggak langsung jawab gitu kan. Ya udah terus akhirnya hari itu gue anterin balik juga. Pas anterin balik dia di bis, nggak berapa lama gue dapat notif BBM dan tuh bilang buat jawaban yang tadi iya, dia bilang wah dari situ aja udah gue wah besokannya gue jalan ke kampus gue gandeng tangannya mama nih bini. Pacaran kok pamer di sosmed. Di depan cowok-cowok yang dekat sama dia, depan sama dia gue mau sini gue dalam maaf ya lu sekarang punya gue. Sampai 7 tahun sampai merit anjir. Padahal cuma 4 hari gue ngedeketinnya. Datang satu. Tapi aduh. Nih kena ini ya, ilmu gaib rawa bebek ini bahaya. Baju? Susah coy. Bahaya. Itu kalau mau lepas harus mandi air jam-jam depan Ka'bah itu baru lepas tuh. Luar biasa ya. Gimana Luar biasa. Kalau gue lu tau lah, kayaknya gue gak ada yang spesial deh. Kagak. Lu ada paling yang sedih Nyet. Ya, kalau deketin itu Dik, deketin Oki gimana Dik? deketin Oki lucu. Jadi tuh gue tuh dulu nggak tahu kenapa, gue nggak tahu gimana ceritanya. Jadi gue tuh baca buku, kan dulu tuh anak-anak cewek SMP itu kan nulis kayak diary dia kan. Iya. Di buku. Nah, nggak tahu kenapa dia lagi di kantin, gue ada otak apa gitu, gue buka gitu, iseng aja gitu buka, gue baca, ada tulisan dari Silva gitu, lu deketin Diki aja gitu di situ. Ini makin termotivasi ya. Termotivasi ini. Nah, abis itu gue lupa gue gimana dapet nomor HP-nya dia tuh, gue lupa. Pokoknya kayaknya sih dia ngasih, gue minta dia ngasih kayaknya ya, tapi gue lupa. Nah gak lama tuh gue udah mulai chattingan. Kayaknya sih kan gitu kan cakep ya, sama kayak yang Adan bilang tadi, banyak yang deketin lah kalau cewek cakep lah ya kan. Iya, emang Oki dulu pas SMP cakep banget. Cakep kan ya kan. Nah terus di situ gue chat-chatan dan gue nggak kepikiran kayak sejauh Adan gitu, kayak gue bakalan harus gercep gitu loh. Biar gak ini ya, gue nggak mikir gitu. Jadi tuh dulu gue ada di momen dimana gue tuh sama dia subuh tuh saling nelpon, tau gak lu? Anjay. Pas sholat subuh Neng Oki, iya Adiki. Telepon sampai bangun, itu gue masih bocah loh, gue subuh aja malas istilahnya. Di telepon gue iya gue udah bangun gitu. Makasih ya udah bangunin. Ya udah itu tuh. Besoknya pas udah di sekolah, gue kan orangnya pemalu ya. Udah gitu ya, gue tahu sadar diri lah. Gitu. Iya. Udah gue biasa aja sama dia, tapi kalau di chat di dunia virtual gue gila banget gitu sama dia, sampai gila banget tuh gue. Itu yang jadi pikiran gue,
kok gue gitu ya, kok gue di dunia virtual doang ya beraninya gitu aja. Apa gue doang apa lo gimana ya, gak tahu sih. Ya itu lo doang. Terus abis itu gue pengen nembak tuh. Kayaknya setelah dia putus sama Julgandi deh kayaknya ya. Gue tuh kayak Oki udah mulai ya dia mungkin respect sama cowoknya kan. Jadi dia udah nggak ngontak-ngontak gue lagi, ngontak tapi nggak se-intens dulu gitu kan. Ya udah terus akhirnya dia putus dari Julgandi sama kayak lu Gam. Jadi si Julgandi itu ceritanya ke gue. Deketin si Oki. Wah. Kan pedih ya. Kan Julgandi kan rumahnya deket gue kan. Kalau turun tuh bareng gitu di Mega Baja itu. Cerita gue deketin Oki di gini. Sampai gue anjing gue juga bangsat gitu. Tapi gue diem aja. Abis itu ya udah akhirnya jadi putus kan. Nah gue mau nembak. Tapi gue malu. Gue tuh istilahnya gak ada yang bisa bantuin gitu. Gak kayak Agam sama Fajar gitu loh. Gue tuh nyari bantuin. Cuman gue karena gue bocahnya pengen gak tahu ya dulu gue pengen bader apa gimana biar kelihatan keren aja gitu. Padahal emang enggak kan. Ya udah terus gue deket sama Cemong sama Bagas bertiga tuh. Si Bagas juga ada cewek yang dia suka, Cemong juga ada, gue juga ada. Karena Mong bantuin gue Mong, gue mau nembak cewek. Siapa? Oki. Seolah-olah si Cemong nggak tahu Oki siapa. Oki yang mana? Tolol lu Mong, gue gak tahu Oki aja gitu gue. Terus akhirnya ya udah itu tuh yang orang itu yang lagi duduk tuh di situ. Oh ya udah disamperin sama dia. Kan gue duduk tuh di warung ya. Pas kucuk-kucuk ntar kalau lu panggil lu suruh tunggu di pagar aja, pagar sekolah. Ya udah gitu kan. Akhirnya gue pas Cemong ke gua tuh orangnya udah di pagar gitu. Gue samperin. Loh kok beda orang? Ayam yang dipanggil. Gue mau ngomong apa? Beda orang. Gue mau ngomong apa? Pernah ayam gue nggak kenal sama ayam lagi. Ayam itu. Anjing random banget. Lu tau gak gue ngapain? Lu tau gak gue ngomong apa sama ayam? Lu punya ini gak? Pensil. Gue pinjem pensil dong. Pensil. Itu. Goblok banget aja. Dia bilang gak punya. Oh ya udah gak apa-apa. Makasih ya. Ih udah. Terus si Cemong lu apain? Cemongnya gue sama Cemong ngakak sampai segila-gilanya. Cemong, aduh sorry lo, katanya bukan gue kerja lo. Gue udah gak ada mood Bang, mau nembak Bang, udah gue balik gue kencing gitu. Ini goblok beda orang. Sampai nembak. Itu kalau ini kan panggil salah orang. Iya, itu kan Cemong kemarin nikah ya, cuman gue gak diundang. Gue gak tahu udah gak ada kontak gue kali apa gimana ya. Itu kalau dia ada gue kayaknya Cemong lu anjing kalau depan Cemong, pasti Cemong ketawa banget. Salah. Beda orang. Ayam kan lebih jelek ya, maksudnya gue bukan jelek sih, ayam tuh enggak di maksud gue nama panggilannya aja udah ayam nih. Nama panggilannya udah ayam. Ayam nama asli apa nama ini? Nama panggilan. Sebutan. Sebutan kan nama panggilan lagi sebutan. Ayam. Iya. Sumpah lu body shaming banget aja ngatain salah. Kalau bisa manggil salah orang. Tuh, bapak-bapak nih kita belum denger cerita bapak-bapak nih, Babe. Lu pernah nggak Be deketin cewek yang unik gitu banyak lelaki nih? Iya, punya banyak lelaki. Yang banyak lelaki. Apa ya? Gak ada sih gue kalau yang banyak lelaki yang ini kayaknya. Dia unik ya, dia sukanya sama orang-orang yang unik juga ya, Babe. Tapi gue pernah yang memancarkan cahaya ilahi. Deketin cewek tuh ini jadi temennya senior gue. Nah, gue kan SMP di 172 kan, sama Diki sama Adan juga nih. Terus? Nah, dia ceweknya itu di SMP 256. Tapi waktu itu gue kelas 1, dia udah kelas 2. Namanya Indah. Nah, dia itu ini pramuka juga, sama kayak Adan tuh, pramuka. Nah, waktu itu
pas SMP kan masih belum dibolehin naik motor tuh gue. Tapi ada motor nganggur di rumah. Ya udah sama teman-teman gue datang ke rumah gue, bujuk-bujukin. Ayo kita naik motor ini, motor B. Ayolah ke rumahnya, namanya Indah kan. Ayo ke rumah Indah. Nah, naik motor dah ke rumahnya Indah. Nah, posisi itu teman gue ada berdua. Akhirnya naiknya Boti sampai ke rumah Indah. Ya itu mah hal yang wajar lah itu, Boti mah. Rumahnya lumayan jauh dan di mana ya? Gue juga lupa. Ke Tambun gitu, sampai ke Tambun gitu. Hah? Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich mein Befehl zu widersetzen! Seriusan lu? Boti, iya. Lu Boti ke Tambun. Lu enggak, lu ke fuckboy Tambun. lu langsung ngebungkus 2 cewek itu jatuhnya, lu gokil lu. Jauh loh itu loh. SMP Boti ke Tambun. Nggak pakai helm lagi. Nggak pakai helm, lewatin sawah-sawah, nggak tahu gue lewat mana itu, teman gue yang tahu. Pulang-pulang hujan-hujanan, depan ada itu. Terus suatu pas besoknya lagi gitu juga, rumah Indah lagi. Tapi jalan-jalan pas pulangnya jalan-jalan di Harapan Indah. Nah. Pas jalan-jalan di Harapan Indah, lewatin mana gue juga agak lupa itu. Kayak gang gitu, terus ada bocah-bocah nongkrong gitu, dilemparin ini sampai dilemparin jadi gue ngelewatin tapi kenceng gitu, terus dilemparin kayu, ada kena belakang langsung ngebut. Ayo perjuangan banget. Tapi ada jadi perjuangan banget deketin. Nah habis itu kan gue pas SMP juga masih zaman-zaman malu-malu gitu juga. Jadi gue nggak berani kalau ngomong langsung tuh gue nggak berani. Kayaknya lewat SMS. Iya. Bilang nyatain perasaan gitu kan. Akhirnya dia bilang nggak bisa deh, pokoknya nggak bisa. Kita LDR. Soalnya belum terlalu dekat gitu kata dia gitu. Ya udah habis itu nggak deketin lagi gue. Lu tau Vinika nggak sih Dan? Vinika tahu, kan Vinika mantan gue juga. Lu tau Vinika be? Tahu. Nah dulu tuh kan Agam nggak tahu nih. Vinika gimana gak? Dik. Gue nggak tahu, gue nggak tahu Vinika dulu ya. Kalau sekarang ya dia udah nikah biasa dia? Cewek-cewek kerudungan. Iya, tapi lumayan lah, not bad lah, manis gitu kan. Terus ceritanya kan itu kelas berapa ya? Oh pas gue masih 84, berarti si Vinika 8 berapa? 85 ya? Sama lu ya Dan? Kagak. Gue 95 sama Vinika. Oh iya, pokoknya dia Vinika ini mah babe ya? 86 be, sama lu be? Iya kayaknya deh, lupa gue. Jadi ya. Kayaknya iya deh. Jadi kan bukan sekelas sama lu Dan, bukan ya? 87 juga. Enggak. Iya kayaknya sama gue. Jadi si Vinika ini deket sama teman gue Gam, namanya Adit, bocah bader, tau kan lu? Oke. Bocah bader. Nah, si Bob teman sekelas gue. Nah, si Adit deket sama Bob, dia best friend istilahnya dulu. Dia nggak ada motor, mau jalan ke bukan nggak ada motor, mau nggak tahu kenapa ngajak gua gitu. Gua nggak tahu motifnya apaan, ngajak gua mau jalan ketemu sama si Vinika. Kata gua Vinika siapa Bob? Ada, udah lu ikut aja. Kata gua ya udah dah, gua udah pada gabut di rumah. Itu kalau nggak salah jam berapa ya, jam 7 apa ya? Kata gua Vinika siapa? Jam 7 malam. 7 malam deh. Terus nah itu kan cewek nggak tahu gue diajak dengan motif gue nggak tahu, dan begonya gue ikut gitu kan. Padahal bokap gue udah ngelarang, udah malam, udah gak usah macam-macam gitu kan. Itu nggak tahu bokap gue udah feeling kali ya bagaimana. Jadi jalan tuh gue udah jemput lah. Dek, gue udah di depan kata Bob. Oke, gue keluar pakai celana pendek. Jalan, kata gue anjing kemana ini? Kalau nggak salah rumahnya kan di Keranji ya. Keranji kan. Nah, gue ke Keranji dan gue tuh masih asing banget. Keranji itu di mana? Kalau gue ditinggal di situ gue hilang itu gue. Keranji di daerah mana ini anjing? Pelosok banget kan, masuk ke kali gitu kan ya. Iya. Akhirnya gue nurut sama mereka tuh. Lu kemana? Gue ikut.
Gue tuh orangnya gitu dulu. Nah ini posisinya berarti lu bonceng 3 nih? Bonceng 3. Bonceng 3? Boti lagi. Motornya motor Bob. Jadi lewatnya lewat Harapan Baru. Lewat stasiun. Iya. Harapan Baru terus gitu kan. Iya. Nah, habis itu nyampe lah nih ke rumah Vinike. Begonya gua sama Bob nih cuman jadi ini nyamuk gitu loh berdua. Vinike itu ngobrol sama si Adit lumayan lama lah. Adalah sampai 9:30 gitu. Akhirnya gue bilang sama Bob, gue ngantuk. Ayo kita balik. Udah gitu. Gue juga kenal sama Vinike. Gitu doang. Diki, ya Vinike. Oh ini Vinike orangnya. Kok gue gak pernah lihat ya di Indonesia. Apa gue kayak yang gak apa sekolah balik kali ya bagaimana ya. Terus akhirnya balik tuh gue Boti. Gimana Dit? Kata Bob, udah jadian belum? Udah, alhamdulillah kata Bob. Goblok lu Kristen, tolol jangan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena abis gak lama ngobrol dari situ, kan gue balik di Harapan Baru tuh. Mau ke arah Regensi kan. Ada pasir. Si Bob remnya rem depan. Akhirnya jatuh, bertiga jebret. Akhirnya si Bob kakinya luka, terus spionnya patah. Si Bob panik itu soalnya bukan motor dia, motor abangnya. Si Adit gak kenapa-napa. Kata gue, Bob bangun Bob. Bob tuh kayak agak pingsan gitu. Bob bangun Bob. Gue geserin, kan itu lumayan kenceng ya. Gue geserin, si Adit udah bangunin motor, gue bangunin si Bob. Kan berat ya anjing kata gue. Untung dibantuin sama orang tuh. Wah, daerah. Aduh, gue luka banget, sakit banget anjing, baru berasa bangsat, baru perih gitu kan. Sama orang dikasih minum, disiram air luka gue gitu kan. Udah Pak, nggak apa-apa, kata Bob kan orangnya gak enakan sama orang ya. Udah nggak apa-apa, Pak, saya bisa pulang diri kok, kita bisa pulang. Udah hati-hati ya kamu, ya gitu. Terus pas jalan pada bengong tuh. Itu kenapa sih tadi kata Adit? Gue rem depan, soalnya tadi ada orang nyebrang. Jangan rem depan doang lah, bego itu kan pasir. Lu ngomongnya telat bangsat, ada ngomongnya tadi. Orang Swiss bilang, lo telat ngentot. Gue inget banget gue di tengah nih. Bob ngomong sama Adit ngelewatin gue gini aja. Gue luka itu. Posisi gue lagi nahan sakit. Akhirnya gue bilang, Bob, tolong anterin gue ke rumah. Gue gak mau tahu kaki gue sakit. Dik, gue gak bisa, Dik. Sorry, Dik. Ini motor kakak gue, Dik. Gue harus pulang segera ini. Segera. Motornya rusak. Gue dipukulin di rumah. Ya gue gak mau gimana ya. Itu motor dia ya. Gue udah diajak, gue juga mau aja. Akhirnya gue suruh jalan sama Adit dari stasiun Cakung sampai rumah gue. Terus selalu itu gue kayak apa dan anjing gue anjing. Pang anjing. Buset. Itu kalau nggak ada Adit gue nggak tahu itu balik lewat mana anjing sumpah. Padahal gue tahu, cuman gue nggak tahu kenapa lagi bego kalau malam gitu kayak anjing ini gimana gitu. Untung ada Adit, Dit. Lu temenin gue ntar Dit ya. Sampai ini dia juga kakinya pincang, Dit. Dia juga anterin gue sampai ini Dit ya. Gue takut ada ini Dit, ada ada yang ngerampok gitu. Ya udah ntar dianterin sama gue Dik, selalu gitu. Kan dia jagoan ya. Anjing gitu gue. Sampai rumah, kamu kenapa jatuh? Tuh kan bapak bilang jangan keluar anjing. Terus gue cerita besoknya sama Bob. Anjing gitu. Sorry Adit gak kenapa-napa. Si Bob yang pincang. Gue bilang sama Bob, si Adit yang jalan, terus kita diajakin, Adit gak ngapa-ngapa, motor rusak, gua kakinya luka, bangsat. Gue sial banget anjing gua mau bangsat. Anjing lah. Itu cerita paling gue inget tuh anjing, tolol banget soalnya anjing. Jatuh, suruh jalan lagi. Astagfirullah. Pesan moralnya apa? Jangan. Pesan moralnya. Pesan moralnya tuh jangan jadi nyamuk. Aneh-aneh. Jangan jadi nyamuk, bener. Jangan jadi nyamuk. Jangan aneh-aneh deh. Kalau bisa lo yang jadi berperan pentingnya, dia bisa nyamuk kan. Nyamuk. Luar biasa nyamuk. Ada lagi nggak? Nyamuk, kaki besot lagi. Iya.
Malam loh. Kalau cewek pertama lu siapa, Dan? Cewek pertama gue kalau SD nggak gue hitung lah ya. Kalau gue banyak sebenarnya, maksudnya kayak pacaran gitu. gue tuh ngerasa yang apa ya? Gue tuh SMP lah ya, kalau misalnya dari SMP tuh cewek pertama siapa ya? Oh ini Nurul Anissa, tahu nggak lu? Jadi ada tuh cewek. Yang kacamata. Iya, yang kacamata. Jadi dulu gue pokoknya selalu sekelas gue. Kalau nggak sekelas paling satu sekolah. Gue pacaran beda sekolah tuh cuman sekali kalau nggak salah. Pokoknya satu sekolah. Kalau gue tuh ya gue emang dari dulu emang apa ya, gue tuh udah berusaha untuk seromantis mungkin gue. Jadi gue tuh pas deket sama Nurul Anissa tuh, si Nurul, gue inget banget kalau buat dari Pulau Gebang ke Stasiun Cakung kan dulu naiknya angkot 25, kalau enggak Metro Mini 44, kalau enggak omprengan ya kan. Dulu masih Metro Mini tuh. Ya udah tuh kan. Nah, si Nurul ini rumahnya di Penggilingan apa kalau nggak salah ada. Nah, dia itu kalau naik angkot berarti naik angkotnya 28 kalau nggak salah. Ya udah tuh kan. Nah, saking gue kepengennya pacaran sama dia, pas balik itu gue yang harusnya naik 3 opsi tadi, Metro Mini atau apa? Atau omprengan atau 25, gue naik 28 aja. gue duduk depan dia sambil ngeliatin dia aja gitu. Gue kagak ngerti lagi gue. Sampai segitunya. Dan gue turun di tengah jalan yang nggak jauh dari apa? Seenggaknya nggak jauh dari trayek yang 25-44 omprengan gitu. Terus bilang, duluan ya, ntar gue SMS gitu. Gila. SMS nggak tuh. Itu gue dari tempat turun itu gue jalan lagi anjing ke arah jalan Pulau Gebang anjing, trayeknya biar sebalik tayu. Jalan kaki. Tapi kalau misalnya kayak deketin cewek itu gue yang paling gue banggain itu ya, pas SMP gue nembak Sasa, mantannya Babi juga. Jadi itu gue kan dulu OSIS di SMP. Nah, si Sasa ini juga OSIS. Jadi dulu tuh OSIS kan sering jadi perangkat upacara gitulah. Nah, terus gue tuh jadi ya satu perangkat lah sama dia. Dia dulu apa, gue apa gitu. Terus orangnya tuh asik. Anjing nih cewek cakep. Emang cakep ya, Bi? Sasa ya, Bi? Cakep ya kan. Bandung aja cakep, cowok. Lu aibnya mulai yang diumbar lu. Maksud dia jelek, gendut. Nah, si Sasa kan cakep tuh. Terus dia juga kayak yang kalau gue timpalin jokes dia nyambut gitu loh, kayak apresiasi ya gitu kan. Yaelah cowok digituin ya kan. Udah tuh, nah suatu ketika gue ngerasa wah gue udah ini banget nih. Gue udah yakin nih mau nembak gitu kan ya. Gue siasat nih. Siasatnya si Sasa pulang itu selalu naik omprengan. Jadi omprengan itu kan mobil bak terus dikasih penutup kayak apa, kayak tenda gitu lah. Baca di Google dah, omprengan dah. Iya. Kalau di Jakarta Utara ngomong mobil ikan. Nah, mobil ikan. Nah, gua keluar duluan. Kan dulu siang tuh kan. Pulang jam berapa kita dulu? Jam 5 ya pulang ya? Jam 5 nih pulang. Gua keluar duluan tuh ke depan, tes. Gua perhatiin mana omprengan yang dinaikin sama dia. Udah kan nih, set. Ada tuh omprengan paling depan. Dia naik di situ. Terus gua jadiin kenek. Gua kenaikin supirnya. Sini, yang sini isi penuh. Isi penuh dah tuh kan. Udah kiri kanan duduk nih semua, kiri kanan. Udah kan? Kenaikin. Udah kan? Nah, terus yang laki itu jarang ada yang mau duduk. Laki-laki biasanya kalau lu naik omprengan duduk ya lu anak rumahan banget sih lu gitu. Gelantungan lah gitu. Setelah di belakang tuh ada gelantungannya gitu. Udah tuh. Waktu itu gue gak ketemu Diki sama Babel lah pokoknya. Dia gak pada kemana. Gue balik ada namanya si Akbar. Masih Akbar. Karena gue turun di gang yang sama. Jadi tuh gue bilang, ayo Bar, isi gantungannya biar ketutup. Rapet gitu kan, biar rapet. Udah tuh, udah ketutup rapet. Udah jalan tuh mobil. Pas jalan mobil, tes. Satu-satu turun. Tek turun. Mulai agak lengang nih.
Nah, gue tahu dia turun di daerah Warung Nangka lah ada. Sebelum Warung Nangka, gue tuh mikir kayaknya gue harus duduk, gue tembak di depan Tetra Pak, ya kan, Mas Naga. Gue masuk Mas Naga nih, terus masuk. Gue bilang gitu. Kenapa gitu? Gue sengaja. Jadi gue berpikiran saat itu adalah kalau mau total sekalian gitu. Angkat suara lu, bikin dia malu dan bikin dia nggak ada alasan buat nolak lu karena malu. Digituin gitu kan. Udah tuh, omprengan nggak sepi-sepi banget. Misalnya ada yang turun tapi masih agak rame gitu, masih ada yang gelantungan kan. Iya. Gue masuk, terus bilang, kenapa Dan? Gitu. Gue suka sama lu, bilang gitu lah. Udahlah, gue suka sama lu. Terus bilang, apaan sih? Dia bilang gitu. Ya serius, gue suka sama lu. Gara-gara dapat kemarin gue ceritain lah lu orang ini, orangnya cantik, baik, lucu, gitu kan. Udah tuh. Terus jawaban lu apa? Dia bilang gitu. Gue bilang gitu. Kata dia, ya nggak bisa Dan, gue lagi nggak mau pacaran. Wah, anjing kan. Ya. Malah ditolak. Iya. Dan gue ngerasa dia tuh udah ngeliat sekelilingnya kan. Dia kayak nyari timing gitu buat ngejawab gitu. Dia ngeliat kiri, wah ini mau deket gang gue nih. Dia baru ngomong. Jadi pas setelah ngomong itu, dia nggak ngomong apa lagi terus turun bayar anjing kata gue. Gue langsung kayak di dalam duduk. Anjing kata gue ditolak. Mampus di omprengan ditolak. Udah kan. Gimana sih lu malu, bete, gue keluar lagi, gue gantungan lagi sampai si Akbar ngeliatin gue kayak tolak lu ya gitu. Udah tuh gue dari sepanjang si Sasa turun sampai gang rumah gue sama si Akbar itu gue nggak ngomong apa-apa cuy. Terus gue turun bayar sama Akbar, udah tuh gue turun jalan. Mungkin si Akbar kayak ngerasa panggilan gitu ya, gimana sih panggilan bro to bro gitu kan, bro lu lagi ini nih lagi sedih gitu kan, terus dia bilang udah Dan santai aja, dia bilang gitu dengan nada yang gitu, santai aja, bilang cewek emang gitu, udah lu pasti move on, dia bilang mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar, ini ujian, gitu kan. Ya udah kan gue mencoba cheer up gitu. Pas pulang mandi malam, gue inget banget abis maghrib mantengin HP aja kata gue. Anjir gue. Jadi kan gimana ya? Lu udah nembak dan lu sebelumnya udah SMS-an sebelumnya. Terus lu ditembak. Pas ditembak, pas lu nembak ditolak, lu mau ngomong apa lagi anjing SMS dia gitu kan? Iya, motifnya udah kelar gitu ya. Iya, motifnya udah selesai gitu. Kalau misalkan diterima sih nih. Dan alhamdulillahnya dia yang SMS duluan. Dia bilang gini. Maaf ya tadi bercanda. Iya aku mau. Anjir. Tetap. Itu Adan kayak udah nyekak dia gitu kan, udah nyekak terus tiba-tiba sama dia digeser jadi skakster tuh. Langsung udah malu mati anjing di depan umum lu udah gue skakster. Kalau gue sih tipikalnya soalnya si Sasa tuh ada malu di orangnya. Orangnya maluan. Iya, kalau apalagi yang nembak hitam dekil kan, jadi lebih malu pasti. Kalau dia jawab iya kayaknya malu gitu. Gue tuh nggak ngerti lagi ya. Dulu tuh gue pas masih kecil tuh, pas SMP, kayaknya gue sama Diki yang paling jelek anjing sumpah. Hitam, kurus, Babeh Daniel tuh kayak yang putih terawat gitu loh. Iya. Kayak yang sumpah. Gue tuh ngerasa kayak mereka udah punya power duluan ya. Iya kayak jadi tuh apalagi bisa gue jual kecuali kepedean gue gitu. Beda lah Babeh sama Daniel waktu masih kecil tuh cuci mukanya udah pakai Pond's. Lalu kan pakai sabun Lifebuoy atau Harmony paling tinggi anjing. Pakai Asepso anjir. Asepso. Pembagian banjir. Dia udah pakai Rexona, lu masih MBK. Beda, bro. Masih pakai bedak. Beda. Perawatannya beda. Sumpah hebat. Tapi itu yang paling gue banggain sih. Kalau misalnya gue punya anak cowok tuh gue pengen flexing ke anak gue gitu. Seperti itu bagaimana mau diterima tembakanmu gitu. Gimana? Udah ya? Udah. Lumayan ada lama juga nih. Iya tapi ngobrol. Ya paling itu aja. Dik, silakan Dik di closing Dik.
Di closing. Oke, gue bangun dulu. Seru banget ya, gue udah sampai dengerin sampai pengen tidur. Ya udah guys, gitu aja dari kita sharingnya. Semoga menarik buat kalian simak ya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya. Thank you buat teman-teman juga ya. Oke. Yoi bro. Thank you udah sharing bro. Oke. WhatsApp. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Stay tune. Stay tune guys. Dadah guys.